nggak boleh. Kalau itu ditemukan di dalam pemeriksaan tersebut, maka harus dikembalikan. Dianggap sudah mengetahui undang-undang tersebut. Permasalahannya, apakah si business owner, apakah si pelaku bisnis ini sempat membaca itu semua? Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Nah, tentunya kali ini Maulida sudah bersama dengan Bapak Sabar Pardamen Lemban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP, yang merupakan seorang praktisi dan juga akademisi di bidang perpajakan, merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta, dan juga merupakan founder dan juga CEO dari High Five dan juga Jontex. Halo Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Selamat pagi Pak Sabar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat Mbak Maulida. Sehat selalu Sehat. ya. Semoga Sobat Jontex di luar sana juga sehat selalu ya. Oke Pak Sabar. Nah kali ini nih Pak, Oke, kita Mbak. menindaklanjuti terkait dengan yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya. Oke. Kita sudah membahas terkait dengan SPT tahunan. Sip. Kita sudah membahas tentang SP2DK juga. Oke. Nah kemarin sudah sempat disinggung nih Sobat Jontex sama Hmm. Pak Sabar terkait dengan pemeriksaan pajak. Oke. Nah kali ini itu topik yang akan kita bahas nih Pak Sabar. Baik. Oke. Baik. Nah, untuk langsung saja Pak ya, kita ke Langsung pertanyaan saja, pertama. Nah, untuk pemeriksaan pajak sendiri itu tuh apa sih Pak? Proses apa sih untuk pemeriksaan pajak? Oke, baik. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang pemeriksaan pajak, ya, kita harus lihat dulu ya, Mbak. Ini kenapa sih sampai ada peraturan terkait dengan pemeriksaan? Itu dulu. Karena kalau kita lihat ya, sistem kembali nih, Mbak, sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system. Ya, artinya wajib pajak ini kan yang menghitung, memperhitungkan, membayar sama melaporkan perpajakannya. Sehingga untuk memastikan, Mbak, untuk memastikan bahwa apa yang sudah dihitung, apa yang sudah diperhitungkan, apa yang sudah dibayarkan, apa yang sudah dilaporkan ini perlu suatu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DJP. Oke, tindak lanjut seperti apa Pak Sabar untuk mengetahui hal ini sudah lakukan, yaitu dengan pemeriksaan. Makanya di Undang-Undang Perpajakan, Mbak, di KUP dikatakan di sana bahwa pemeriksaan adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ada suatu statement yang sangat kuat di undang-undang itu dikatakan menguji kepatuhan. Ya, menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Kalau misalnya sistem perpajakan Indonesia tidak menganut self assessment system, Mbak Maulida, saya pastikan bahwa memang pemeriksaan itu tidak akan dilakukan atau sampai dibuat suatu peraturan terkait dengan pemeriksaan ini, ya, sehingga pemeriksaan pasti akan dilakukan dan akan terus dilakukan selama sistem perpajakan Indonesia itu menganut self assessment system. Tapi kecuali nanti berubah sistemnya, ya kemungkinan besar pemeriksaan itu akan sangat kecil dilakukan, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti karena Indonesia juga masih menganut sistem tadi self assessment system Yes. ya Pak Sabar. Nah, tadi disinggung juga terkait dengan undang-undang yang mengatur itu, lebih tepatnya di mana Pak? Undang-undang apa Pak? Oke, itu di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang KUP yang mengatur tentang dan sudah diperbaharui lagi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disusun kembali itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi seperti yang selalu saya bilang bahwa pelaksana daripada undang-undang ini adalah dibuat melalui Peraturan Menteri Keuangan, Mbak. Peraturan Menteri Keuangan lah yang mengatur teknis bagaimana pemeriksaan dilakukan. Ya, baik terkait dengan tata cara pemeriksaan, baik standar pemeriksaan. Ini penting ya. Di pemeriksaan itu kita akan bahas tentang standar pemeriksaan, ada namanya standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan. Itu pun nanti kan kita akan bahas kembali ya, itu terkait dengan standar-standar itu. Karena memang pemeriksaan ini harus mengacu terhadap sebuah standar, nggak bisa pemeriksaan tapi amburadul, nggak bisa. Pemeriksaan itu memang harus ada standarnya, ya. Ada standar umum, standar pelaksanaan, sama standar pelaporan.
Dan juga di peraturan Menteri Keuangan pun sudah disusun tentang apa yang menjadi hak wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan, apa kewajiban wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan, apa hak fiskus saat melakukan pemeriksaan, apa kewajiban fiskus saat dilakukan pemeriksaan. Itu semua detail semua di dalam PMK. Tetapi sudah ada dituangkan di KUP mengatakan bahwa pemeriksaan adalah menguji kepatuhan, tindak lanjutnya lah dibuat dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan gitu Pak Maulida. Oke, baik. Nah, tadi juga ada istilah ya Pak ya, Hmm. fiskus. Fiskus itu apa Pak? Oke, kalau fiskus itu adalah tim pemeriksa yang sudah disiapkan oleh DJP Mbak. Jadi begini, di dalam pemeriksaan ini pun itu tidak boleh dilakukan oleh satu orang, Oke. minimal 3 orang yang terdiri dari ketua, ya, baru anggota, ya, Oke. sama timnya, ya, sama supervisornya lah. Itu nggak bisa karena memang udah harus dibuat seperti itu. Standarnya itu minimal 3 orang, nggak boleh 2 orang. Merangkap jabatan iya, tetapi kalau untuk menjadi lebih daripada kalau kurang dari 3 orang itu nggak bisa karena itu adalah standar ya, standar umum di dalam pemeriksaan, Pak. Oke, oke, baik. Nah, berarti itu tadi ya, ternyata untuk pemeriksaan ini juga kita tuh punya minimal ya Pak ya, minimal orang, Ya. yaitu 3 orang. 3 orang. Terdiri dari ketua dan juga anggotanya. Oke, Pak Sabar, berarti untuk yang melakukan pemeriksaan itu namanya fiskus ya Pak Sabar? Fiskus, ya, fiskus. Oke. Disebut dengan fiskus. Fiskus, tapi itu kan pejabat yang diangkat oleh DCP, Mbak. Jadi Oke. tidak bisa semua pemeriksa loh, jangan salah. Oke. AR itu bukan pemeriksa, karena pemeriksa itu adalah masuk dalam jajaran fungsional, bukan struktural. Oke. Ya, jadi ini mau diperiksa AR, nggak ada. AR itu nggak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Karena pemeriksa dan sama penyidik itu 2 hal yang berbeda. Itu diangkat oleh DCP. Apalagi penyidik. Penyidik itu kan arahnya ke pidana. Ya, dia tuh harus memiliki pelatihan yang cukup. Makanya salah satu standar daripada pemeriksa adalah memiliki keterampilan dan keahlian khusus di dalam pemeriksaan. Itu standar umumnya. Ya, jadi tidak semua memiliki keahlian, tidak semua telah melewati proses pelatihan sehingga bisa cakap di dalam menjalankan tugas di dalam pemeriksaan. Jadi sudah ada tim yang khusus, makanya kalau kita lihat ya, coba di search di Google juga bahwa Menteri Keuangan mengangkat berapa ratus, waktu itu kurang lebih ya, berapa ratus tim pemeriksa. Iya, karena memang dia harus memiliki suatu keterampilan, pelatihan, nggak bisa sembarangan. Makanya diangkat oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, khusus untuk tim pemeriksa. Dan kedepannya pun nanti itu akan semakin banyak dan dibutuhkan tim-tim yang ahli di dalam pemeriksaan ini, Mbak. Karena begini, kenapa sih Pak Sabar harus memiliki keahlian khusus? Karena yang diperiksa ini adalah berbagai bidang usaha yang pastinya harus memiliki kemampuan yang mendalam terkait dengan bisnis yang dijalankan si WP. Oke. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan informasi dan bagaimana mungkin dia bisa mengolah data informasi di mana dia si pemeriksa ini sendiri tidak memiliki kompetensi yang khusus terhadap apa yang diperiksa. Otomatis kan dia harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam dong terkait dengan bisnis yang sedang diperiksa. Misalnya kita ambil satu item pemeriksaan lah terkait dengan mining atau kontrak atau batu bara. Otomatis si pemeriksa itu harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bidang usaha WP tersebut, yaitu batu bara tersebut ya, mining tersebut. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang proses bisnis di dalam batu bara tersebut, mining tersebut, ya saya sangat yakin dia pun dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, apalagi sampai menyimpulkan sebuah hasil pemeriksaan, itu pasti tidak akan akurat, tidak akan valid. Karena apa? Kemampuan, Mbak. Makanya begitu pentingnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh DCP, Mbak. Gitu. Oke, tadi berarti untuk pemeriksaannya itu disebutnya dengan fiskus ya Pak Sabar ya? Ya, betul, Mbak. Nah, kemudian Pak, biasanya untuk pemeriksaan ini tuh dilakukannya di mana Pak biasanya? Apakah di kantor pajak atau bagaimana? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi gini, jadi kalau kita mengacu terhadap PMK 1703 tahun 2013, Mbak, pemeriksaan itu ada 2. Ya, juga teman-teman juga yang menonton YouTube ini harus tahu nih, ada namanya pemeriksaan kantor dan ada namanya pemeriksaan lapangan.
Pak Sabar, bisa nggak sih sekaligus dilakukan pemeriksaan kantor sama pemeriksaan lapangan? Oh, bisa. Bisa nggak sih Pak Sabar hanya pemeriksaan kantor? Ya bisa. Bisa nggak sih Pak Sabar hanya pemeriksaan lapangan? Bisa. Tergantung si fiskus, tergantung si pemeriksa itu dari awal terbitnya surat perintah pemeriksaan dulu, Mbak. Jadi gini, sebelum dilakukan tindakan-tindakan pemeriksaan atau proses pekerjaan dalam pemeriksaan itu, yang pertama terbit dulu namanya SP2. Ya, SP2. SP2 adalah surat perintah pemeriksaan. Ya, di dalam surat perintah pemeriksaan ini pun sudah dicantumkan ya tujuannya pemeriksaannya apa. Yang kedua, tim yang memeriksa siapa, tahun pajak yang akan diperiksa itu mana, atau memang eh, pajak-pajak mana saja yang akan diperiksa. Bisa all tax, bisa cuma PPN, bisa cuma PPh 21, bisa juga cuma PPh pasal 4 ayat 2. Bisa jadi tidak semua, makanya di surat perintah pemeriksaan itu Mbak harus dijelaskan tahun pajak mana yang mau diperiksa dan juga bagian pajak mana yang akan diperiksa. Ya, itu harus jelas. Jadi jangan sampai ambigu gitu loh. Maksudnya, oh, saya mau diperiksa kantor pajak nih. Tetapi tahun pajak berapa? Benar nggak sih? Jangan-jangan udah kedaluarsa. Karena nggak boleh, Mbak. Karena tidak boleh Fiskus DJP itu melakukan pemeriksaan yang sudah kedaluarsa. Contohnya kedaluarsa apa, Pak Sahabat? Kedaluarsa itu sudah melewati 5 tahun. Ya, kedaluarsa pemeriksaan pajak 5 tahun. Kamu periksa nih yang sudah lewat 5 tahun. Ya nggak boleh dong. Benar nggak sih? Jadi harus jelas tahun pajak yang diperiksa itu apakah masih tahun pajak yang belum kedaluarsa, dan juga bagian pajak mana yang akan diperiksa. Ya, sehingga setelah itu jelas baru nanti akan dibicarakan kembali. Oh, berarti ini pemeriksaan apa nih? Apakah memang pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan? Karena cuma ada dua pilihan, Mbak. Antara pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Oke, sekarang kita akan bedah lagi nih. Apa perbedaan daripada pemeriksaan lapangan sama pemeriksaan kantor? Kalau pemeriksaan kantor itu, Mbak, lebih 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 simpelnya ya, saya kasih analoginya. Semua dokumen, berkas, data yang diminta oleh DJP itu semua dibawa ke kantor. Ya, dan WP-nya itu dipanggil ke kantor. Ke kantor mana Pak Sabar? Ke kantor DJP. Ya, sehingga di sana akan dicek semua data-data, informasi dan lain-lain lah itu ya. Dan juga nanti ditanya, diundang si WP-nya, dilakukan wawancara dan segala macam penggalian informasi. Ya, itu namanya pemeriksaan kantor. Sehingga nanti semua terkait dengan proses-proses pemeriksaan itu dari awal sampai nanti terbit SPHP, sampai terbit namanya surat ketetapan pajak, itu nanti semua itu adanya di kantor. Tetapi kalau kita berbicara pemeriksaan lapangan, bahwa memang fiskus tersebut yang langsung meninjau lokasi usaha, bisnis, tempat, domisili, kegiatan daripada si wajib pajak tersebut menjalankan usahanya. Ya, di sana diperiksa. Nanti karena gini, nanti kita akan berbicara lagi ya, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh si fiskus, ya. Seberapa luas kewenangan hak akses yang dikasih oleh pemerintah kepada si fiskus itu nanti kita beda, itu nggak bisa dalam saat ini ya, karena itu detail lagi nanti. Sehingga nanti akan kita lihat ya, ruangan-ruangan mana saja yang akan bisa dimasuki, dan juga akses-akses mana yang harus bisa diserahkan oleh si WP ya, contoh kayak password dan juga lain-lain sebagainya, itu akan dikasih akses waktu si pemeriksa tersebut melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat si wajib pajak tersebut, Mbak. Ya, jadi semua nanti proses pemeriksaan di sana sampai nanti terbit SPHP. Karena begini, tujuan akhir ending daripada pemeriksaan ini adalah untuk menemukan apakah masih ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara keseluruhan, gitulah. Ya, itu nanti. Jadi tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan harus kurang bayar, harus ditemukan suatu kesalahan, enggak loh. Karena kalau kita berbicara di awal tadi di podcast ini, kita sudah membaca undang-undang, ketentuan undang tata cara perpajakan, jelas di sana adalah menguji kepatuhan loh. Bukan memastikan menemukan kesalahan. Ini yang penting. Ya, jadi pemeriksaan itu memastikan bahwa akan ditemukan kesalahan. Wah, siapa dia? Kalau misalnya wajib pajaknya sudah menjalankan semua
proses perpajakan sesuai undang-undang ketentuan yang berlaku di Indonesia, ya pastinya tidak akan ditemukan suatu kesalahan loh. Betul. Makanya sangat jelas dikatakan di sana adalah pemeriksaan adalah menguji kepatuhan. Hasil pengujian inilah yang akan eh, membuat suatu kesimpulan apakah wajib pajak tersebut telah mematuhi semua peraturan perpajakan atau ada yang belum atau ada yang keliru. Bisa loh si wajib pajak tersebut kelebihan pembayaran pajak. Bisa. Karena negara akan menagih, memungut sesuai dengan tarif pajak. Jadi kalau misalnya si wajib pajak itu membayarkan lebih besar persentase daripada tarif yang dikasih pemerintah, pemerintah harus kembalikan. Contoh, kita kasih ilustrasi. PPh pasal 29 itu 22%. Ternyata si wajib pajak itu menyetor menjadi 30%. Lebih besar nggak? Terus itu menjadi ya udah nggak apa-apa deh kita diam-diamkan saja. Ya kan WP-nya kan lupa, keliru, nggak apa-apa. Berarti kan ada selisih di sana. Itu nggak boleh. Kalau itu ditemukan di dalam pemeriksaan tersebut, maka harus dikembalikan. Makanya karena ada kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh si WP, Mbak. Kan begitu ya. Tapi justru juga sebaliknya, kalau misalnya tarif PPh pasal 29 22% sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dia menyetorkan menjadi 20%, berarti dia harus menyetorkan. Intinya yang saya mau garis bawahi di statement saya ini adalah bahwa negara itu akan memungut, akan menagih sesuai dengan hak dia, gitu loh. Ya, hak dia. Nanti pokoknya kita akan buat podcast lagi tentang tarif pajak daerah 40 minimum dari 40 sampai dengan 70 ya, 70% ya. Itu dikasih ambangnya loh. Nanti kita akan ambil podcast lagi terkait itu. Karena begini ya, kecuali pemerintah menetapkan tarif di hiburan ya, itu jadi 75%, itu baru salah. Karena undang-undangnya pun sudah membatasi minimum 40, maksimum 70. Ya. 75, sorry saya koreksi nggak masalah, 75. Berarti antara 40 sampai 75. Berarti di ambang ini loh, di batas ini loh, pemerintah daerah itu akan bisa memungut pajak daerah ya, hiburan segala macam. Berarti antara 40 sampai dengan 75. Lewat 75 nggak boleh, rubah dulu dong undang-undangnya. Pertanyaan saya, siapa yang buat undang-undang? Kan itu. Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu hanya menjalankan sesuai amanat daripada undang-undang. Kalau misalnya nggak setuju, ya jangan bikin peraturan dong. Benar nggak sih? Jadi kalau sekarang heboh lah masalah pajak hiburan dan segala macam. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak bahwa undang-undang sudah menyatakan minimum 40 sampai maksimum 75? Harusnya lu protes awal, jangan sekarang teriak-teriak. Karena kalau misalnya saya nanti jadi pejabat nih, misalnya nih saya pejabat di Pemprov DKI. Saya buat tarif pajak 75%. Gua salah nggak? Yang gua nggak salah loh. Benar nggak sih? Nggak salah. Salahnya di mana? Kalau gua bikin tarif 80%, itu baru salah. Masalahnya yang gua pasang tarif ini adalah masih di ambang antara 40 sampai dengan 75 gitu loh. Ya nanti kita buat podcast terkait itulah. Karena ada yang keliru juga. Dimasukin lah PPh 21. Itu beda bos antara pajak daerah sama pajak pusat. Dan siapa yang membayarnya pun itu sangat detail. Itu perlu nanti kita bahas di podcast selanjutnya terkait hal itu. Ya. Oke, Sobat Jontex. Jadi memang ternyata tuh ending dari pemeriksaan ini tuh untuk menemukan apakah wajib pajak itu sudah mematuhi ketentuan perpajakan atau belum. Begitu. Nah, tadi Pak Sabar terkait dengan pemeriksaan nih Pak. Tadi sudah disinggung sama Pak Sabar sedikit terkait dengan tujuan dari pemeriksaan. Nah, boleh nih Pak, kenapa sih Pak pemeriksaan itu bisa terjadi dan apa tujuan diadakan pemeriksaan pajak? Oke. Kembali lagi Mbak. Jadi gini. Pemeriksaan ini kan biasanya sih itu udah dipetakan dulu Mbak. Maksudnya, bisnis apa sih yang lagi bertumbuh dengan baik di 2 tahun yang sebelumnya? Ya kan? Itu ada indikatornya Mbak. Jadi ada indikatornya sehingga untuk bidang-bidang usaha tersebut ini kita harus periksa dulu nih. Saya kasih contoh lah kayak Covid ya. Covid pandemi, Covid-19 tahun 2020 sampai 2022 lah. Ya 23 kan udah turun kembali ya 2022. Kan tidak semua bisnis berdampak negatif terhadap pandemi Covid. Ada loh justru bisnis yang growth,
yang bertumbuh dengan baik. Contoh apa Pak Sabar? Hand sanitizer, Betul. obat-obatan, ya, dan lain sebagainya lah, masker dan alat-alat kesehatan lah. Bahkan omset rumah sakit pun melonjak tinggi. Oke, pertanyaan saya, kalau saya DCP, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang growth pada pandemi itu. Tapi saya tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif terhadap pandemi. Ya, COVID. Contoh apa yang berdampak negatif? Pariwisata udah pasti. Betul. Travel udah pasti. Ya, penerbang udah pasti. Ya. Terus ngapain saya periksa? Udah jelas secara kasat mata pun bisnis ini rugi. Terus tiba-tiba gua nih, oh, saya mau periksa dong perusahaan-perusahaan penerbangan, travel dan segala macam, hotel dan segala macam. Mau diperiksa dari A sampai Z, udah pasti rugi. Ya. Tanpa dilakukan pengujian, tanpa dilakukan pemeriksaan pun, itu udah pasti rugi. Ya. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang berdampak positif, ya itu yang perlu diperiksa. Jadi karena begini ya, untuk melakukan pemeriksaan ini, Mbak, itu butuh waktu, butuh biaya, ya persiapan yang matang. Sehingga jangan sampai pemeriksaan ini hanya formalitas. Betul. Kan begitu dong. Betul, undang-undang mengatakan menguji kepatuhan. Ya, saya sangat setuju dengan aturan tersebut. Tetapi bukan berarti kita jadi nggak jelas. Maksudnya gini, oh saya mau periksa yang tidak worth it gitu loh. Jangan melakukan satu pekerjaan yang tidak worth it itu dilakukan. Sehingga harus bisa menemukan suatu hasil yang maksimal untuk DCP juga gitu loh. Ya, contoh perusahaan ini bertumbuh dengan baik. Perusahaan yang sejenis, contoh kita bilang lah konstruksi. Kita mau periksa perusahaan konstruksi tahun 2024 misalnya. Alasannya apa? Kan begitu. Oh, karena memang penjualan properti secara, kalau kita dilihat data secara makro di BPS, ya, Badan Pusat Statistik, ya kan, Badan Statistik. Oh, ternyata pembelian properti itu meningkat Indonesia nih. Kita baca makro dulu deh, benar gak sih? Oh, terus saya akan periksa Pak untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kenapa kamu periksa? Kan begitu dong, ya. Oh, saya periksa karena saya lihat laba yang pajak yang disetorkan ke negara itu tidak sebanding dengan penjualan properti. Ya, berarti ada sesuatu di sini yang belum clear atau ada sesuatu yang tidak sepenuhnya dibayarkan. Makanya dilakukan pemeriksaan. Jadi dilakukan dulu analisis, Mbak. Dilakukan analisa dulu, tidak semerta-merta, oh saya mau periksa karena ketidaksukaan, saya mau periksa karena memang nggak ada kerjaan, saya lagi periksa karena memang ya iseng aja, nggak boleh dong. Perlu kan harus ada tahapan analisis dulu. Karena dengan waktu yang dibutuhkan dan juga biaya yang dikeluarkan, tim yang harus dipersiapkan di dalam melakukan pemeriksaan itu kan harus benar qualified gitu loh. Sehingga nanti apa yang menjadi hasil akhir daripada pemeriksaan ini bisa diterima dengan baik oleh DCP, ya. Kalau misalnya nanti temuannya itu memang sudah clear 100% kewajiban perpajakan si WP sudah dilaksanakan, ya nggak ada masalah. Tetapi akan berpotensi kurang bayar, ada kewajiban-kewajiban perpajakan yang belum secara keseluruhan dilaksanakan oleh si WP tersebut. Itu poinnya, Mbak. Oke, berarti Pak Sabar, kalau misalnya ditanya bagaimana cara Fiskus menentukan wajib pajak mana yang harus diperiksa, yang tadi Pak Sabar jelaskan, Yes. bahwa dilihat dari mungkin yang sedang berkembang perusahaannya, ya Pak Sabar ya. Oke, nah tadi terkait dengan waktu dan biaya yang diperlukan, itu memang kira-kira berapa lama Pak untuk waktu pemeriksaan itu? Oke, itu sudah diatur. Jadi gini, Mbak, ada maksimum 12 bulan, ya. Oke. Tapi bisa diperpanjang kalau misalnya perusahaan itu grup, ya. Contoh begini, dia harus analisis dulu nih. Saya mau periksa contoh nih, Unilever, ya, Unilever ya. Saya nggak apa-apa ya saya sebut namanya Unilever ini. Atau misalnya Astra International, ya, atau BCA. Itu kan grupnya gede, ya. Dia grupnya gede. Sehingga tidak akan mungkin sama melakukan pemeriksaan Astra Unilever, ya, dengan perusahaan yang
skala menengah, ya, ataupun perusahaan tersebut belum go public, ya. Kenapa saya ya berani menyebut nama perusahaan tersebut? Karena mereka udah perusahaan go public, ya. Ya udah, kita pun bisa akses hari ini tentang report annual report mereka di Bursa Efek Indonesia, ya. Kita pun bisa beli saham mereka kalau kita memiliki kemampuan yang finansial, sehingga ya kalau saya sebut namanya itu nggak ada masalah sih sebenarnya, kan begitu. Jadi intinya harus dipetakan dulu Mbak, ya, terkait dengan skala bisnisnya. Kalau ini udah skala besar, grup itu biasanya itu ada pertambahan waktu, ya, ada penambahan waktu dibandingkan dengan jangka waktu normal pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu harus diselesaikan, Mbak, harus diselesaikan dalam jangka waktu misalnya 12 bulan, ya. Terus ini perlu diperpanjang, Pak, waktu pemeriksaan. Itu pun nanti harus diajukan lagi, harus diajukan lagi ke timnya, ke DCP. Kenapa kamu minta perpanjangan waktu? Kenapa nggak ada closing? Oh, karena mungkin terlalu luas ya, maksudnya cabangnya pun banyak nih di Indonesia. Oh, ada yang di Papua, Pak, ada yang di Manado, ada yang di Medan, ada yang di Jambi. Kan semakin banyak cabangnya perusahaan ini kan skop pemeriksaan pun kan luas. Artinya sampling dari populasi pun kan butuh waktu dong. Berbeda dengan perusahaan yang tidak ada cabangnya atau cabangnya cuma satu. Itu pemeriksaan kan sangat simpel, ringkas, cepat bisa dilakukan, tapi akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang grup. Sehingga dibedakan, Mbak. Yang untuk grup ada pertambahan waktu misalnya 6 bulan lagi. Kalau untuk yang normalnya itu bisa 1 tahun. Dan timnya pun kan harus tim yang mumpuni. Misalnya udah tahu ini perusahaan yang raksasa, ya kan? Masa diturunkan tim yang baru pertama sekali menjalankan pemeriksaan, otomatis kan udah pemeriksa yang jam terbangnya sudah tinggi ataupun sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap bisnis yang sejenis. Ya, kenapa begitu Pak Sabar? Karena supaya dia bisa memberikan apa ya, bisa cepat menganalisa, ya, cepat menganalisa karena bisnis yang sedang dia periksa ini, web yang diperiksa ini sudah pernah dia melakukan pemeriksaan yang sama terhadap bisnis yang sama. Ya, kalau belum pernah berarti kan dia akan pelajari lagi nih, ya, bisnis yang baru. Ya, itu butuh waktu yang cukup lama dan hasilnya pun bisa akan tidak jadi maksimal. Itu, Mbak. Nah, itu tadi dia Sobat Jontek sudah dijelaskan oleh Pak Sabar ya terkait dengan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu ada dua ya Pak Sabar. Betul, Pak. Ada pemeriksaan kantor dan juga ada pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan kantor itu tadi dokumen dan juga WP-nya itu dipanggil ke kantor ya Pak Sabar. Tapi kalau pemeriksaan lapangan itu fiskusnya yang datang ke tempat lokasi usaha dari WP tersebut. Oke Pak Sabar. Nah, terkait jenis pajak itu, apakah semua jenis pajak dapat diperiksa atau hanya jenis-jenis tertentu saja Pak Sabar? Oke. Semua, Mbak. Jadi bisa. Makanya di pemeriksaan itu semua bisa diperiksa. Semuanya. Namanya all tax. Ya, all tax. Baik itu dari PPN, PPH, ya, bahkan materai pun, biaya materainya sama 21, PPH 22, PPH pasal 23, PPH pasal 42, PPH pasal 25, PPH pasal 15, itu semua. Okay. Oh, tapi bisa saja yang diperiksa ini cuma terkait dengan PPN, ya. Okay. Hanya PPN saja, bisa nggak Pak Sabar? Bisa. Oh, biasanya ini yang diperiksa kalau terkait dengan restitusi, ya, restitusi pajak pertambahan nilai. Kalau berbicara tentang restitusi pajak pertambahan nilai, maka mereka akan lebih spesifik, Mbak, melakukan pemeriksaan terkait dengan pajak pertambahan nilai saja, ya. Tetapi kalau terkait dengan PPH, kalau misalnya pemeriksaan dengan PPH, itu biasanya semua akan diperiksa karena itu saling berkaitan, Mbak, saling berkaitan. Apalagi yang kalau mereka periksa ini terkait dengan pembayaran PPH pasal 29 ya, itu biasanya semua akan di cross check dengan PPH sebelumnya. Karena itu berdampak terhadap PPH pasal 21. Misalnya jumlah karyawan yang bekerja, jumlah PPH pasal 21 yang dipotong atas PPH 21 setiap bulan, itu kan harus accrual dengan yang SPT tahunan untuk PPH 21-nya kan, tentang dengan jumlah bukti potong yang terbit, dengan jumlah bruto dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan udah berubah dengan TER ya.
tarif efektif rata-rata kalau nggak salah ya. Rata-rata. Ya, tarif efektif rata-rata itu kan beda. Tetapi kembali lagi nanti itu tetap bisa diperiksa, Mbak. Bukan berarti dengan melakukan tarif itu sehingga nanti untuk PPh untuk PPh-nya nggak bisa periksa. Iya, itu kan harus tetap dihitung keluarnya kan, hanya sistem pemotongannya yang dirubah. Bukan berarti sistemnya dirubah terus nggak boleh diperiksa, ya nggak ada cerita itu ya. Jadi Mbak, sekali lagi itu bisa all tax, bisa per pajak ya, per masa, dan juga lain sebagainya. Bisa juga sekaligus, Mbak. Misalnya gini, oh sekaligus diperiksa itu 2 tahun. Ya bisa. Jadi jangan dong Pak diperiksa 2 tahun. Bisa Mbak diperiksa itu selama belum melewati kadaluarsa pemeriksaan. Itu punya selama belum melewati kadaluarsa pemeriksaan, itu tidak bisa ya dilakukan baik all tax ataupun per masing-masing pajaknya, Pak. Oke, berarti untuk yang bisa diperiksa itu semua pajak, Ya. asalkan tidak melewati dari batas kadaluarsa Yes. dari pemeriksaan pajak. Betul. Ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ini yang penting nih, yang WP mau tahu, Sobat Jontex mau tahu di luar sana. Ketika wajib pajak, Pak Sabar, sudah mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa akan diadakan pemeriksaan, apa yang harus dilakukan WP untuk menanggapi pemeriksaan tersebut, dan apa saja yang harus disiapkan oleh wajib pajak ketika akan menjalani pemeriksaan? Oke, begini Mbak. Di surat perintah saat terbit namanya surat perintah pemeriksaan, Mbak. Biasanya itu di lembar kedua itu sudah diminta dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh si Wajib WP. pajak. Biasanya sih ya yang diperiksa, yang diminta adalah laporan keuangan, legalitas usaha, ya, identitas daripada semua pengurus yang ada di perusahaan. Yang keempat rekening koran, ya, terus GL, General Ledger, neraca, rugi laba, terus faktur-faktur pajak keluaran, faktur-faktur pajak masukan, terus apalagi bukti-bukti pembelian, bukti-bukti penjualan, terus pelaporan SPT masa PPh yang setiap bulan, terus pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, terus SP tahunan badan, terus bukti-bukti pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Kalau misalnya di audit adalah dia minta laporan audit oleh si yang dikeluarkan oleh si KAP. Itu biasanya sudah diminta, dan itu harus segera disiapkan, bahkan begini. Itu ada jangka waktunya masalahnya. Jadi jangka waktu antara SP2 terbit dengan submit dokumen, ya. Itu ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu 7 hari misalnya itu tidak diserahkan, maka akan dibuat surat teguran kepada si WP, ya, bahwa memang Anda belum memberikan dokumen sama sekali, atau sudah memberikan dokumen tetapi belum seluruhnya. Ya, jadi nanti akan ditegur surat kedua sampai surat ketiga. Ya, sehingga itu sangat penting, karena kalau misalnya udah ada surat teguran kepada WP yang diperiksa, dia belum menyerahkan dokumen itu nanti dampaknya itu adalah sama si WP, Mbak. Oke. Mbak Maulida, dampaknya itu sama si WP. Karena begini, karena begitu nanti si pemeriksa tidak mendapatkan data, dokumen apapun daripada si WP, maka si pemeriksa ini bisa memberikan suatu kesimpulan gitu loh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu yang paling mudah mereka lakukan adalah menghitung pajak dengan norma perhitungan. Ya. Itu bagaimana, Mas? Norma perhitungan itu adalah dia akan cari, ya, karena di PMK sudah jelas, misalnya untuk bisnis konstruksi, pariwisata, misalnya perdagangan sekian, itu sudah ditentukan laba, ya, misalnya labanya 30%, 40%, 30%. Nanti dianggap si WP tersebut dia memiliki laba sebesar itu, sebesar norma yang sudah ditetapkan oleh menteri. Ya. Jadi dianggap, padahal perusahaan itu misalnya rugi nih, tapi dianggap, oh kamu laba loh 40%. Loh, kok bisa laba? Saya kan profit saya kan cuma 15% misalnya. Nggak bisa. Karena apa? Karena si wajib pajak tersebut tidak menyerahkan semua dokumen, data, informasi
yang akan diolah oleh si WP untuk memastikan bahwa memang labanya sebesar 15%. Karena dokumennya semua nggak ada diterima, maka si fiskus tersebut itu bisa memasang tarif itu, Mbak. Tarif yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor-sektor bisnis ini, labanya sekian. Dia akan ambil itu. Oh, labanya itu namanya norma perhitungan. Itu berat. Iya. Dan dampak negatifnya lagi sama si WP adalah dia tidak boleh keberatan, Mbak. Ya, dia nggak boleh keberatan. Padahal kalau kita lihat di undang-undang itu, keberatan itu adalah hak daripada si wajib pajak. Tetapi karena dia tidak menyerahkan dokumen itu dan tidak menunjukkan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, maka keberatan dia, hak dia untuk keberatan itu pun tidak dapat dipertimbangkan oleh si Kanwil. Karena biasanya kan keberatan ini kan ke Kanwil, ya, melalui KPP pastinya, ya kan begitu. Bahkan nanti waktu pun dia keberatan ditolak, banding ke pengadilan pun itu pasti akan tidak akan dipertimbangkan oleh si hakim, ya. Kenapa? Karena memang dari awalnya saja, ya, saat surat perintah pemeriksaan terbit dan dokumen yang diminta oleh si fiskus tadi itu tidak diserahkan. Makanya itu sangat penting, begitu surat perintah pemeriksaan datang, maka si wajib pajak itu wajib menyerahkan semua dokumen. Ya. Ini selaras dengan apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Perpajakan, mengatakan bahwa wajib pajak tersebut wajib menyimpan dokumen itu paling sedikit 10 tahun di Indonesia. Kan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti kejadian ini. Waktu dilakukan pemeriksaan, maka semua dokumen-dokumen tersebut bisa langsung diserahkan kepada si fiskus, ya, sehingga pengenaan tarif norma perhitungan dan penolakan keberatan, penolakan untuk banding tidak dipertimbangkan di pengadilan itu tidak terjadi, Mbak. Seperti itu yang menjadi poin penting dalam hal ini. Oke Sobat Jontex, jadi ketika WP sudah menerima SP2 atau surat perintah pemeriksaan, itu harus segera untuk mensubmit dokumen-dokumennya, ya. Nah, jangan sampai ada dokumen yang tidak dilampirkan, karena jika tidak nanti akan ada surat teguran, ya Pak Sabar, ya. Nah, itu perlu untuk diperhatikan ya untuk para WP. Karena nantinya jika dokumen tersebut tidak dilengkapi, nanti seperti yang Pak Sabar tadi sampaikan, ya, bahwa nanti akan ada fiskus itu akan menghitung dan menganggap sesuai dengan norma, ya Pak, tarif norma yang berlaku. Nah, itu akan, jika perusahaan itu rugi, entah dianggapnya laba, ya Pak Sabar, itu berat jadinya. Begitu. Nah, nanti walaupun si WP ini memiliki hak untuk misalnya keberatan Pak Sabar dengan tarifnya, tidak bisa, ya Pak Sabar, ya, gugur haknya karena memang dari kewajiban WP pun untuk melampirkan dokumen itu tidak disampaikan dengan baik. Oke Pak Sabar. Nah, untuk episode kali ini terakhir nih Pak Sabar nih, untuk peran seorang konsultan pajak dalam membantu wajib pajak selama pemeriksaan itu apa Pak Sabar? Pertama kan kalau kita lihat, ya, konsultan pajak ini adalah suatu profesi yang saya katakan sangat mulia. Bahkan saya bilang mereka adalah pahlawan pajak, gini loh. Pahlawan pajak, kenapa Pak Sabar bilang seperti itu? Gini loh. Semua pebisnis di Indonesia inilah pada khususnya, ya, mereka itu rata-rata tidak memahami tentang aturan perpajakan. Kenapa begitu Pak Sabar? Karena mereka, pertama, mereka tidak sekolah dan kuliah perpajakan, ya. Dan kedua, mereka tidak punya waktu untuk belajar tentang peraturan-peraturan perpajakan. Karena mereka itu memang bukan untuk menjadi konsultan atau berprofesi sebagai konsultan pajak. Mereka itu adalah pebisnis yang benar expert di bidang bisnisnya. Kan seperti itu. Sehingga peran daripada konsultan ini sangat strategis. Strategisnya gimana? Ya, mereka ini yang akan menyusun laporan perpajakan perusahaan ini. Ya, sehingga pebisnis akan fokus di dalam menjalankan bisnisnya. Ya, kalau ibaratnya bisnis owner itu belajar di bangku kuliah, belajar perpajakan, pertama butuh waktu dan juga ya sangat tidak worth it lah untuk bisa mereka kerjakan. Yang berikutnya adalah dampak positifnya kepada negara udah pasti keren, luar biasa, ya, dan menjadi harusnya jadi mitra strategis daripada DJP. Mitra strategis yang dimaksud Pak Sabar itu seperti apa? Ini kan ada DJP nih, pemerintah. Ini kan ada di sisi ini adalah wajib pajak. Bagaimana menjembatani antara si DJP
sama si WP, yaitu konsultan yang menjembatani. Jadi yang menghubungkan si DCP ini sama si WP nanti juga sebuah jembatan. Di sinilah letaknya. Makanya sebenarnya konsultan ini adalah pihak yang independen, yang expert di bidang teks. Ya, supaya apa? Supaya di dalam menjalankan praktiknya pun, praktik perpajakannya itu pun tidak boleh menyalahi aturan. Kenapa tidak boleh menyalahi aturan, Pak Sabar? Supaya tidak merugikan si WP, si wajib pajak, si klien, sama si DCP. Karena begitu si konsultan ini salah dalam menjalankan prakteknya, itu ada kemungkinan berpotensi yang dirugikan itu si WP, dan bisa juga yang dirugikan itu adalah si DCP. Ya, makanya dia itu bertindak melaksanakan semua kegiatan, activity dia itu adalah berdasarkan undang-undang dan peraturan. Ya, dan juga selalu memberikan edukasi, mengupdate setiap peraturan terbaru kepada SWP supaya tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Dengan regulasi yang terus berubah, dengan peraturan yang terus berubah dengan kecepatan yang begitu tinggi, artinya apa? Bahwa memang harus ada orang yang memang benar-benar mendedikasikan hidupnya, segala pikiran dan juga profesinya di bidang ini. Ya, kalau tidak akan jadi tidak tepat, bahkan nanti itu akan menjadi merugikan si wajib pajak tersebut. Ya, karena begini, begitu undang-undang diundangkan di negara ini, artinya apa? Semua warga negara Indonesia sudah dianggap mengetahui itu yang jadi permasalahannya. Jadi tidak ada kata lain, oh saya itu belum membaca undang-undangnya, Pak. Saya itu belum pernah dengar undang-undangnya. Enggak loh. Karena begitu ini diundangkan nih, ini aturan nih, ini diundangkan nih, dianggap bahwa semua warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ini, bahkan warga negara asing, dianggap sudah mengetahui undang-undang tersebut. Permasalahannya, apakah si business owner, apakah si pelaku bisnis ini sempat membaca itu semua? Ya kan belum tentu juga, tetapi undang-undang mengatakan sudah dianggap mengetahui. Terus saat dia salah melakukan praktik di bisnisnya terhadap perpajakannya, ya yang menerima risiko adalah dia. Sehingga itu yang sangat penting. Yang kedua adalah mendampingi si wajib pajak saat menjalankan kewajibannya di kantor KPP, ya DCP. Artinya berkomunikasi dengan si DCP, berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di KPP ini kan pastinya harus orang yang nyambung, Mbak. Maksudnya gini, mereka akan gali informasi, discuss, pastinya kan orang-orang yang expert ya, orang yang mengetahui terkait dengan perpajakan. Ya kalau misalnya si DCP menanyakan tentang perpajakan perusahaan ini nggak bisa dijelaskan dengan baik, ya nggak nyambung gitu loh. Jadi pasti harus ada orang-orang yang benar mengerti tentang perpajakan bisnis dia, sehingga saat dia berkomunikasi terhadap otoritas negara dalam hal ini DCP itu bisa lancar dan bisa bekerja sama dengan baik gitu loh, ya seperti itu. Oke, Sobat Jontex, berarti tadi untuk peran konsultan pajak itu ya, itu memang konsultan pajak itu sebagai jembatannya ya Pak, yang menghubung antara DJP dengan WP gitu, yang selalu nanti tugas atau peran dari konsultan pajak ini adalah yang selalu mengupdate regulasi ya Pak, karena peraturan perpajakan itu selalu berubah. Betul. Sifatnya dinamis. Nah, tadi seperti yang Pak Sabar bilang, ini mengerikan ya, maksudnya kalau misalnya sudah dirubah nih undang-undangnya, itu dianggap sudah mengetahui. Nah, kadang kan kebanyakan ya Pak, untuk pelaku bisnis, pengusaha, pasti mereka hanya fokus ke bisnisnya saja. Tidak ada waktu untuk membaca peraturan perpajakan yang segitu banyaknya ya Pak. Nah, di sini Jontex bisa hadir untuk solusi Sobat Jontex di luar sana. Misalnya nih, untuk para pengusaha di luar sana masih tidak tahu atau pusing untuk bagaimana untuk menghadapi pemeriksaan atau tidak tahu tentang perpajakan, boleh konsultasikan saja kepada Jontex. Mulai dari 2 juta rupiah saja kalian bisa konsultasikan dengan kami. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi website kami di www.jontex.com. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini,
atau hubungi admin kita di website www.jontex.com. Jontex, konsultan terpercaya. Nah, itu tadi Pak Sabar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan pemeriksaan pajak. Nanti nih ke depannya kita akan tanya lebih detail lagi nih Sobat Jontex. Banyak sekali pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada expertnya langsung. Nah, Pak Sabar, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak Maulida. Ya, atas waktu dan ilmunya. Semoga Sobat Jontex bisa menangkap ilmunya dengan sangat baik. Amin. Tentunya selalu dengan bersama kami di Mr. Pajak Podcast agar pengetahuan kita juga semakin bertambah. Terima kasih. Tentunya dengan saya Maulida dan juga Pak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCACTLCTAPBKP. Selamat pagi dan juga terima kasih kepada Sobat Jontex tentunya bersama kami di Mr. Pajak Podcast.